Unit komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop bagus, murah, kelas, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan unit komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop bagus, murah, berkelas, mantap. Salam teknologi. Mungkin teman-teman sudah bisa menebak, ini adalah produk dari Lenovo ya kawan-kawan ya, yang dikeluarkan di Tiongkok ya kawan-kawan, produksinya ya. Dipasarkan di Indonesia. Nah, yang produk yang dipasarkan di kita ini sekarang kita akan bahas dari Lenovo seri V14 dengan IKB ya kawan-kawan ya. Lenovo V14 IKB. Ini adalah termasuk produk yang menarik ya menurut saya ya, karena ini termasuk golongan kelas entry level. Jadi kalau kemarin kita ngasih vlog yang seri entry level di bawahnya atau AMD A4 dengan IP 130 kita tarungkan. Nah, sekarang kita tarungkan dengan Acer. Sekarang kita akan mereview satu produk. Ini belum kita tarungkan, tapi nanti akan sedikit kita perbandingan aja nanti ya. Mungkin dengan Asus atau apa ya jelas. Tapi yang jelas kita akan membahas dari satu item produk ini ya kawan-kawan ya. Di V14 IKB ya kawan-kawan ya. Langsung saja kita paparkan spesifikasinya. Ini adalah spesifikasi sebagai berikut. Di sini adalah menggunakan prosesor dengan Intel Core i3 8130 generasi ke-8. Kalau dalam wacana itu namanya Kaby Lake Fresh. Tapi kalau misalnya Gen 8, kalau dalam aturannya itu harusnya namanya Kaby Lake. Tapi karena mungkin ya istilahnya mungkin Kaby Lake Fresh sama Kaby Lake mungkin hampir sama ya kawan-kawan, tapi kalau dalam majalahnya tersebut adalah ini berjenis prosesornya adalah Kaby Lake Fresh, bukan Kaby Lake ya kawan-kawan, tapi generasi ke-8. Ini adalah dari 2,2 GHz turbo boost-nya sampai ke 3,4 GHz. Lah keren toh. Ini adalah termasuk mungkin peluncuran yang generasi ke-8 ya, menggunakan turbo boost. Kalau yang kemarin itu kan masih rata-rata belum menggunakan turbo boost, karena turbo boost itu rata-rata dimiliki oleh Core i3 dan Intel Core i7 kawan-kawan. Jadi di sini kelebihannya seperti itu ya kawan-kawan. Dia menggunakan teknologi turbo boost dan ini dual core prosesor, namun ada 4 thread. Nah, keterangannya itu di mana kalau dual core itu memprosesnya, misalnya dalam render, kecepatan rendernya. Tapi kalau threadnya 4 itu jalannya kawan-kawan, jadi proses jalannya, masuknya program biak ya, masuknya ke transfer datanya. Jadi untuk pengolahannya itu adalah fungsi dari core-nya tersebut. Untuk di segmen berikutnya kita akan mencoba dari sisi RAM-nya ya kawan-kawan. Ini adalah menggunakan RAM tipe DDR4. Jadi di seri ini V14 menggunakan DDR4 dan terdapat satu slot untuk ditambahkan ya. Jadi DDR4-nya tanam, terus terdapat satu slot lagi teman-teman. Dan ini bisa di-upgradable maksimal menjadi 12 GB. Jadi kalau teman-teman mau upgrade bisa sampai 12 GB. Jadi namun kalau tipe ini harus membongkar dulu kawan-kawan ya. Jadi nggak seperti yang kayak Acer yang kemarin, yang kita vlog kemarin. Jadi ini harus bongkar dulu ya teman-teman. Terus kemudian dari sisi harddisknya, ini menggunakan harddisk 1 TB, cukup besar ya kawan-kawan ya, untuk ukuran teman-teman yang multimedia. Dan ini termasuk kelas yang entry level ya kawan-kawan ya. Entry level itu kelas yang umum, jadi untuk grafis bisa, tapi level dasar kawan-kawan. Jadi bisa dikatakan profesional tapi belum yang profesional banget, artinya masih mendasar. Boleh dikata kelas-kelas fresh graduate. Jadi kalau teman-teman yang kerja itu baru 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, nah cocok pakai laptop ini. Atau bukan di bidang yang benar-benar profesi di ngoyak istilahnya update program, misalnya kayak render video tahun 2018 Premiere. Nah, menurut saya kalau di sini terlalu minim ya kawan-kawan. Ini bisa digunakan tapi untuk seri-seri yang lama. Bisa pun tapi minim. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan juga menurut saya nggak apa-apa, tapi harus di-upgrade. Terus kemudian
dari si harddisk tersebut di samping ada harddisk ada slot yang paling kita tunggu-tunggu. Kalau ditanya apakah ada slot SSD-nya, di sini terdapat tanaman slot SSD kan. Jadi jangan khawatir ketika teman-teman kepingin pakai SSD di tipe ini Lenovo 14 IKB itu terdapat slot SSD M2. Jadi teman-teman bisa mengupdate-nya dan tentunya cukup mengeluarkan biaya yang cukup banyak ya kawan-kawan. Dan kita sudah membuktikan bahwa kalau SSD dalam olah datanya atau dalam transfer datanya itu dia lebih baik ya kawan-kawan ya. Dan terus kita lihat dari sisi layar ini ya kawan-kawan ya. Dari sisi layar ini nanti kita akan coba bandingkan. Ini adalah anti glare ya kawan-kawan. Coba Mas, minta tolong Mas, tolong nggak apa-apa sini masukkan. Nah ini ada sisi sedikit pembanding. Kalau anti glare itu dia kena sinar itu nggak mantul kawan-kawan ya. Ini akan sedikit kita bandingkan. Tidak meredupkan cahaya. Tidak meredupkan cahaya ya kawan-kawan ya. Kalau ada anti glare itu tidak meredupkan cahaya. Nah kita bandingkan dengan seri yang Asus ya kawan-kawan. Nah di sini kena cahaya, coba bisa disinari Mas, tolong. Nah ini kan nggak redup ya. Kalau ini kan mantul, intinya kan seperti ini redup. Jadi ini adalah fungsi dari anti glare sendiri. Bukan berarti yang Asus tidak ada, karena ini seri yang lama. Biasanya keluar kayak gini rata-rata seri-seri tipe yang baru tahun 2020. Oke Mas, terima kasih bantuannya. Kemudian untuk sisi keyboardnya kawan-kawan, dari tipe ini hampir sama dengan yang kemarin Lenovo IP130, yaitu menggunakan jenis tanam ya kawan-kawan ya. Nanti kita akan perlihatkan secara detailnya. Dimana tipe keyboard yang ini itu aku type keyboard ya, dia sudah dites. Jadi dalam wacana tersebut yang sudah kita pelajari, yaitu intinya buat ngetik berlama-lama itu awet ya. Jadi Lenovo sudah mempertimbangkan ya kawan-kawan ya. Jadi dengan tipe seperti ini atau laptop seperti ini dirasa untuk memberikan sebuah kenyamanan untuk para profesional muda atau pembelajar muda ya kawan-kawan ya. Kemudian dari sisi fitur ya kawan-kawan, nah ini yang kita tunggu-tunggu ya. Apakah fiturnya selengkap yang kemarin atau gimana? Karena ini kan kalau dilihat ini kan slim ya kawan-kawan ya. Dan bebannya itu kalau dilihat itu adalah 1,6 kilo. Jadi cukup ringan menurut saya ya, cukup elegan. Dan warnanya ini adalah iron grey teman-teman. Jadi fiturnya itu mungkin nggak selengkap ya. Memang benar ini nggak selengkap seperti ada di videonya enggak. Nah kita akan langsung bacakan ya di sini. Dimana fitur tersebut adalah satu, dia terdapat Bluetooth ya teman-teman ya. Bluetoothnya ada. Terus dia terdapat slot di kanan itu tadi ada USB, di samping kanan ada USB 3,02 dan ada USB 2,01. Terus terdapat HDMI, tidak terdapat port VGA. Terus juga tidak terdapat LAN. Terus tidak terdapat DVD. Jadi di sini boleh dikata, kita ulangi lagi ya, Bluetooth. Dia terdapat Bluetooth. Terus kalau 5,0 ya, kita akan perlihatkan. Terus terdapat di sini ada apa ini? Ini webcam ya kawan-kawan ya, yang suka pakai aplikasi Yoma. Sekarang kan lagi ceritanya corona, terus belajar di rumah, pakai ini ya, cocok ya. Terus ini sudah umum sih, tapi biasanya kalau yang lebih baru lebih bagus ya kawan-kawan ya. Dia terdapat ini webcam, dia terdapat webcam. Terus ada juga USB 3,0 teman-teman. Di samping kanan itu terdapat 2 unit dan terdapat 1 unit ya kawan-kawan ya. 1 unit 2,0. Jadi USB-nya terdapat 3, 2,0-nya 2, 3,0-nya 2, terus 2,0-nya 1. Dan di sebelahnya lagi yang di samping kanan itu terdapat
HDMI 1 ya, yang umum ya. Jadi kalau teman-teman mau presentasi bisa menggunakan ini ya. Terus dari sisi kirinya di sini sebelah sini itu dia ada slot MMC teman-teman, dan ada port audionya ya. Untuk powernya atau yang untuk colokan chargernya masih di samping kanan di dekat USB 2.0 dan 3.0. Dan di sini ada yang dikurangi ya kawan-kawan ya, atau yang tidak dimasukkan di sini, atau kekurangannya dia tidak terdapat DVD, terus tidak terdapat LAN. Jadi jangan berharap kalau misalnya kebutuhan sekolah itu menginginkan ada LAN-nya ya, di laptop ini tidak terdapat, mending cari seri yang lainnya kawan-kawan. Nah, kita sudah blok di tipe ini ya. Terus tidak terdapat DVD juga. Kalau mencari yang DVD, cari tipe yang tidak P14 ya kawan-kawan ya. Dan kita sekian ya. Mungkin untuk tambahannya, oh ya, seputar kipas ya kawan-kawan, bisa dilihat sendiri. Untuk masalah kipasnya itu berada di depan ya kawan-kawan, di depan sini ya. Nah di sini ya keluarnya. Terus di bawah juga ada lubangnya. Terus dari speakernya sendiri lebih keren, atau pembeda dari yang kemarin, dia ada di bawah tapi di dekat sini ya teman-teman. Ini untuk speakernya. Dan terdapat logo yang sedikit membedakan dengan yang kemarin, di mana logo tersebut terdapat di samping sini dan di bawah sini ya. Logo Lenovo-nya, dan membuat nuansa menjadi lebih asik ya, elegan. Nah ini warnanya adalah iron grey. Ini cukup lumayan ringan kawan-kawan, karena ini beratnya juga cuma 1,6 kg. Jadi nggak begitu ribet. Nah terus kita lihat masalah engsel kawan-kawan ya. Ini bisa ditekuk sampai segini nih. Ini segini ya. Oke. Ini segini. Nah 180 derajat ya. Jadi menurut saya ini apik ya. Oke. Iron grey dengan warna iron grey membuat laptop Lenovo tampak lebih istimewa ya kawan-kawan ya. Miliki segera jika ingin mendapatkan laptop ini. Dan laptop ini aslinya masih belum ada Windows originalnya, jadi masih berbentuk DOS. Jadi teman-teman bisa menyuruh, atau kalau beli misalkan di toko itu minta bonus program kalau bisa ya, dari tokonya. Biasanya toko akan memberikan. Dan kalau misalnya teman-teman beli online, kalau masih awam itu kosongan, jadi teman-teman masih harus menginstalkan ya teman-teman ya. Ini di harga berapa? Nah pasarannya kalau di Indonesia itu diperkirakan di harga 5 jutaan. Jadi di harga 5 jutaan teman-teman bisa mendapatkan tipe seri ini dengan Intel Core i3 generasi ke-8. Ada yang kelupaan kawan-kawan untuk masalah VGA. Nah, apakah ada VGA-nya di sini ya? Di sini GPU-nya itu Intel Ultra HD 620. Ya, tidak terdapat Nvidia. Jadi di sini karena mungkin untuk mengurangi budget anggaran ya, jadi harganya juga cukup relatif murah. Namun jangan dianggap sepele, karena di tipe VGA ini adalah dia menggunakan Intel Ultra HD 620. Jadi di teknologi Intel Ultra HD 620 ini kalau di kasiran itu, kalau diinstal itu sekitar ada share-nya itu 2 GB kawan-kawan ya. Jadi cukup lumayan untuk ngegame. Tapi nanti kita akan coba buktikan ya, ini untuk cocok game atau multinya atau tidak. Yang jelas menurut saya ini, tapi kita akan nanti buktikan untuk seri Intel HD 620 nya nanti seberapa kuat ya untuk melahap game-game ya, untuk PS3 khususnya. Nanti kita akan menguji dari seperti PS 2017 dan Call of Duty ya. Ini tentunya settingannya settingan low kawan-kawan. Dan kalau dalam wacana standar tipe VGA ini adalah dia lebih tinggi dari R3. Kita penasaran nanti ini seperti apa ya. Coba nanti teman-teman kalau penasaran ikuti, simak dari video kita ya. Nanti kita akan lihat ini hasilnya seperti apa. Apakah dia sampai ke 60 fps? Karena kemarin sudah kita lihat di R3 itu dia untuk permainan FPS 2017 itu permainan sepak bola dia dengan setting low itu dia mampu 55 ya, 50 sampai 55 fps. Jika ini sampai tembus ke 60 baru dikatakan ini benar-benar fakta dia
dengan VGA Intel Ultra HD-nya dia mampu mengalahkan R3. Ya, terus apa lagi ya? Oh iya, di VGA di samping dia mampu menggunakan game dengan baik itu, ini juga bisa yang menarik dari seri VGA ini adalah dia mampu mendisplay senilai 4K ya, 4K atau 4000 atau senilai 1366 kali 788 atau senilai 1366 kali 788 ya kawan, 1366 kali 788. Jadi 788. Jadi menurut saya ini cukup tinggi ya kawan-kawan, karena Ultra HD juga kalau dilihat dari resolusinya itu cukup besar ya kawan-kawan. Mestinya ini hasilnya adalah halus ya. Udah dari kita sekian. Apakah laptop ini cocok untuk multimedia game dan rancang bangun? Simak dari video berikut. Kita akan mencoba dengan tes uji game dan uji render, nanti kecepatannya berapa. Kalau teman-teman mau membandingkan komparasi dengan yang lainnya, bisa dicatat sendiri nanti datanya. Untuk Magelang, stasiun, laptop dan PC desktop bagus, murah, bebas, mantap, salam teknologi. Oke teman-teman, kita sekarang akan ngetes ya. Kita sudah menginstal ya. Kita akan ngetes dari permainan PES 2017 ya. Terus nanti kita akan ngetes juga kecepatan dari rendernya. Ini adalah untuk mengukur kinerja prosesornya cepat apakah. Langsung saja. Oke, ini adalah tampilan dari Lenovo V14 IKB ya kawan-kawan ya. Kita sudah persiapkan tadi, sebelumnya belum ada instalannya, masih berbentuk DOS. Oke, cukup lumayan cepat ya. Oke, untuk yang pertama coba kita lihat. Kita lihat dulu itu speknya. Nah, di situ ada terlihat ya, terbaca ya. Intel Core i3 8130U 2,2 GHz. Dia turbo bus-nya sampai 3,4 GHz. Dan untuk memorinya dia ada 4 GB ya, DDR4. Coba displaynya digeser, Mas. Nah, untuk VGA nya sendiri dia dengan Intel Ultra HD 620 ya, seperti yang saya bilang tadi, dia sampai 2 GB. Oke ya, udah jelas ya di sini. Terus harddisknya di sini adalah 1 TB. Coba diperlihatkan harddisknya 1 TB. Kita sudah kasih partisi ya teman-teman ya. Di situ ada 3 partisi ya. Ini bisa dilihat. Ini adalah 1 TB. Oke, di sini sudah kita siapkan untuk permainan PES 2017 ya. Dan ini ada MSI Afterburner ya kawan-kawan ya. Oke teman-teman, program sudah kita siapkan. Dan kita harus juga pakai charger ya kan kawan ya, untuk memaksimalkan performa tersebut, karena ini adalah VGA nya adalah Intel HD ya. Kita lihat settingannya dulu. Ini adalah dari PES 2017. Ini bisa dilihat nggak bisa medium atau high ya kan kawan ya, tetap sama ya kemarin kayak di seri R3. Nah, ini bisa dibaca teman-teman. Ini adalah kita kedapatan good di seri prosesor ini. Kita dekatkan. Oke, untuk PES 2017 Intel Core i3 8130U 2,2 GHz dia good ya. Untuk RAM-nya dia kepotong 0,1 karena dia 3,9 GHz dari 4 GB. Terus GPU-nya adalah share ya.
dengan UHD 620 dia usable, tapi dia kedapatan VRAM ya. Jadi dia ngangkat share-nya sampai 2 GB. Nah, kalau dilihat dari Lenovo yang kemarin di sini tidak 128 teman-teman, 80 ya. Berarti kalau dilihat VRAM-nya tinggi di ini ya kawan-kawan ya. Untuk kita harusnya ini kedapatan FPS-nya tinggi kawan-kawan. Kalau di Lenovo kemarin R3 dapat 55, coba di sini dapat berapa? Langsung saja kita mainkan dari laptop ini ya kawan-kawan. Di Lenovo V14. Nah, ini terdapat seperti ini ya. Karena GPU-nya VRAM-nya cuma 128, tapi ini bisa dimainkan karena share ya. Kita ignore aja. Oke teman-teman, itu bisa dilihat di data ya. Langsung saja, apakah baik digunakan untuk PES 2017? Kalau ini berhasil berarti kayak Call of Duty itu juga baik juga untuk ngegame Call of Duty. Coba kita lihat. Mat. Oke. Play match. Apakah dia tetap sampai 60 fps? Coba kita lihat hasilnya teman-teman. Di Intel UHD 620. Kalau dalam wacana ini unggul R3 ya kan kawan. Kalau misalnya dia fps-nya sampai 60 berarti dia mengungguli R3. Tapi kalau tidak berarti dia masih di bawahnya R3. Oh, ternyata istimewa teman-teman. Lenovo telah berhasil membuktikan dengan seri V14. Ternyata dia mampu memainkan PES 2017 dengan 60 fps ya kan kawan ya. Itu bisa dilihat sendiri. Dan performa prosesornya juga 54 derajat ya. Kalau di Lenovo kemarin atau di Acer kemarin, kalau yang di Lenovo kemarin itu kedapatan 80 yang A4, di Acer 100%, di Asus juga 100%. Di sini di Lenovo yang seri ini dia 50 derajat ya kawan-kawan ya. Terus bisa dilihat ini dia clock speednya, ini bisa dilihat di task manajernya dia berjalan di angka 2, lebih ya, 2,16 kadang 2,4. Terus untuk ini bisa dilihat ya, ini adalah data 2,37 kadang naik ya. Terus memorinya 2,2. Terus GPU nya dia berjalan di 78%, 80% kurang lebih ya kan kawan ya. Ini sangat istimewa menurut saya. Dan berarti harusnya ini bisa lebih tinggi lagi GPU nya ya kawan-kawan. Untuk di atas ini ya, berarti naik fps nya lebih bisa dinaikkan lagi. Sayanya cuman mentok di 60 fps. Jadi dalam hal ini tidak salah jika teman-teman memiliki produk ini ya, walaupun cuman Ultra HD, walaupun cuman Intel, pakai VGA Intel Ultra HD, tapi tipe ini mampu membuktikan bahwa dia bisa memainkan game 3 dimensi atau bisa memainkan game PS3 khususnya PS 2017 dengan baik ya, mendapat 60 fps ya. Skornya menurut saya 100 untuk skornya adalah menurut saya adalah 100 untuk tipe Lenovo V14 ya. Berarti V14 telah dengan Intel Core i3 generasi ke-8 telah
mampu menunjukkan bahwa dia adalah termasuk laptop terbaik di kelasnya ya kan kawan. Artinya kelas entry low level dia cukup istimewa ya, karena di samping bisa untuk bekerja, dia digunakan untuk bermain kelas PS3 bisa lancar ya kan kawan. Jadi bisa untuk bekerja dan untuk bermain hiburan juga. Berarti kalau main PS ini baik, berarti untuk yang selanjutnya mesti biasanya rumusnya untuk kayak gambar itu bagus, karena di GPU-nya sudah bagus juga. Sudah terlihat bagus ya. Kita akan close ya ini. Ya, selanjutnya kita akan uji dari permainan Premiere Pro ya teman-teman. Nanti kita lihat waktunya. Sudah jelas ya, kalau dibandingkan dengan R3 masih unggulan Intel Ultra HD 620 ya. Sudah jelas ya. Berarti di referensi yang ada di bacaan wacana di Lenovo tipe ini berarti dia benar. Jadi kita sudah uji, kita akui kevalitannya, berarti Intel Ultra HD 620 itu mampu mengalahkan dari VGA R3. Ya, selanjutnya kita coba dengan Premiere Pro. Oke ya, di sini kita sudah siapkan untuk Premiere Pro. Kita lakukan renderan dengan 112 mega. Nah, ini rata-rata hampir sama teman-teman. Nah, nanti kita lihat datanya, kecepatannya. Kalau dibandingkan dengan laptop-laptop yang lainnya, teman-teman bisa membuka ya. Itu dicatat sendiri aja waktunya berapa. Oke, 1 2 3. Oke, dimulai dari 0 ya. Tuh kita lihat 100 ya, dia bisa berjalan sampai mentok 3,4 ya. Bisa dilihat sendiri teman-teman. Nah, berarti ini turbo BIOS-nya aktif semua. Terus dia memorinya dapat 2,7, disknya 0, GPU-nya 1%. Dan dalam hal ini GPU tidak mempengaruhi banyak ya kan kawan ya. Nah. Oke. Oke, selesai. Ternyata didapat berapa ini? 33 detik. 33 detik, sekon apa ini namanya? 75 ya. Ini berarti setengah menit lebih 3 detik. Nah, setengah menit lebih 3 detik. Istimewa ya kawan-kawan ya. Ini untuk proses render dari Intel Core i3 generasi ke-8 yang seri 8130 di produk Lenovo. Dia mampu merender video dengan menggunakan program Premiere yaitu 112 mega. Didapat hasilnya adalah setengah menit lebih 3 detik ya. Oke, sudah jelas ya teman-teman. Ini cukup istimewa, dan kalau mau membandingkan, teman-teman bisa membandingkan di video sebelumnya ya kawan-kawan ya. Sepertinya ini lebih kencang dari yang kemarin. Kemudian untuk yang selanjutnya kita akan coba juga nanti pada akhirnya menarungkan dengan seri Ryzen 3 yang ada di Acer ya. Tunggu di video berikutnya ya. Sepertinya ini menjadi bahasan yang menarik ya. Bagaimana kalau Ryzen 3 kita tarungkan dengan Intel Core i3 generasi ke-8 ya. Itu hasilnya seperti apa? Dia menggunakan VGA-nya adalah dari apa itu ya? Ryzen 3 itu R3 kayaknya. Ryzen 3 itu Vega 3 atau Vega berapa ya, jelas. Intinya nanti kita akan coba menyandingkan Intel Core i5 generasi Intel Core i3 8130 generasi ke-8 akan kita tarungkan, atau generasi ke-7 refresh kita tarungkan dengan AMD Ryzen 3 yang ada di produk Acer. Yang selanjutnya kita akan mencoba game yang lainnya ya. Setelah sering kita melakukan pengujian dengan PS 2017, menguji dari PS 2017 didapat bahwa dengan setting low dia mendapat 60 fps ya, stabil ya. Dan sekarang coba kita menggunakan game dari mobil balap ya yang ada di Need for Speed tahun 2012. Nah, ini adalah hasilnya teman-teman. Nah, kenapa mungkin kok FPS-nya sekarang lebih turun? Karena mungkin di sini kita menggunakan software yang ada di recording Windows, dan kita akan mencoba nanti kalau tidak dengan software Windows bagaimana. Di sini didapat kurang dari 25 fps ya teman-teman, bisa dilihat sendiri. Itu jadi kalau 30 masih nge-lag ya.
Untuk RAM-nya dia memakan 3 GB, untuk CPU-nya 59% ya. 50 sampai 60. Selanjutnya kita akan mencoba dari Call of Duty ya teman-teman. Masih versi game yang agak lama, tapi ini termasuk golongan kelas dari PS3 ya kan kawan ya. Kan akan menguji HD ini dibikin itu mas, setting ya mas. Nah settingnya biar supaya enggak oke ya teman-teman. Itu bisa dilihat sendiri ya untuk settingan dari Call of Duty. Coba kita lihat hasilnya seperti apa. Ternyata dia mampu ya memainkan dengan FPS yang tinggi, itu bisa dilihat sendiri. Di permainan Call of Duty cukup lumayan istimewa. Berarti kalau dibandingkan dengan Need for Speed tadi yang tahun 2012 masih tinggian itu ya grafiknya. Ini dia meningkat sampai 60 lebih teman-teman FPS-nya, dan RAM-nya tidak sampai 3 GB, CPU-nya 64 ya. Itu bisa dilihat sendiri. Oke teman-teman, di seri Lenovo V14 cukup, menurut saya cukup istimewa di kelas entry level. Di samping ini digunakan untuk grafis multimedia, di seri ini juga bisa digunakan untuk game-game yang sekelas PS3 ya teman-teman ya. Ultra HD 620 ini dapat memainkan dengan baik ya kawan-kawan. Itu bisa dilihat sendiri. Itu adalah hasil dari permainan Call of Duty 5. Dia sampai ke 30, 40 naik turun ya kawan-kawan. Kadang 50. Oh, ternyata tadi sebelum permainan dia di awalnya dia sampai ke 80, itu sekarang sudah stabil di permainan, dia di angka 50 naik turun. Oke teman-teman, sekarang kita sudah play dari game Battlefield 3. Kita akan mencoba seberapa kuat ya dia memainkan dari game ini. Oke, setelah tadi kita coba main dengan Call of Duty mendapat 50 kurang lebih ya. Sekarang kita beranjak ke permainan selanjutnya, yaitu dengan Battlefield 3. Kita akan mencoba cari tahu hasilnya seperti apa. Charlie Nicolas!
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak video kami dari awal sampai akhir. Gimana? Saya harap Anda tambah wawasan untuk lebih berpengalaman lagi dalam memilih produk-produk, dan tentunya bisa dibagikan video kita, bisa dibagikan, bisa di like, subscribe juga, itu sedekah ilmu. Dan di sini juga ada website di sebelah kiri, dan di sebelah kanan ada Facebook. Di sini ada IG dan juga Bukalapak. Unit komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop bagus, murah, berkelas, mantap. Salam teknologi.